Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Regus Patiani sebagai moderator pada presentasi kali ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah buku teks telaah kurikulum, Bapak Dr. Andos Insinyur Abdul Aziz. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 11 tentang konsep dasar dan hakikat buku teks. Nama anggotanya yaitu Tendri Ayulia Putri, yang kedua Andi Regus Patiani. Selanjutnya, materi pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep dasar buku teks. Buku teks merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Secara umum, buku teks diartikan sebagai buku pelajaran yang berisi uraian materi pembelajaran tertentu yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku dan digunakan oleh guru serta peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bukhari, tahun 2017, buku teks adalah sumber utama dalam kegiatan belajar mengajar yang berfungsi sebagai acuan bagi guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Buku teks disusun dengan pembelajaran urutan logis, sistematis, dan tingkat kesulitan materi agar sesuai dengan perkembangan peserta didik. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri buku teks. Yang pertama, sesuai kurikulum. Materinya mengikuti standar kompetensi dan capaian pembelajaran. Contohnya, buku bahasa Indonesia menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, sistematis dan struktur. Disusun dari konsep mudah ke sulit, dari kontrak ke abstrak. Contoh bab 1 pengenalan tes, bab 2 latihan, bab 3 evaluasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan jelas, bahasa mudah dipahami sesuai usia dan jenjang siswa. Contohnya, buku SD memakai kalimat sederhana dan ilustrasi menarik. Yang keempat, membuat latihan dan evaluasi. Di akhir bab terdapat latihan, rangkuman, dan soal evaluasi. Contoh, kerjakan latihan berikut untuk menguji pemahamanmu. Yang kelima, dilengkapi sumber rujukan dan ilustrasi, menyertakan gambar, tabel, atau kutipan untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saudara Tendri Ayulia Putri. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pada materi yang ketiga ini saya membahas fungsi-fungsi utama buku teks menurut para ahli. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Buku teks menyediakan materi pokok yang harus dipelajari siswa. Isinya sudah dipilih dan disusun agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami konsep secara terarah. Yang kedua, sebagai pedoman bagi guru. Buku teks membantu guru merencanakan pembelajaran. Di dalam buku biasanya ada contoh kegiatan belajar, contoh penilaian, dan langkah-langkah menyampaikan materi. Dengan begitu, guru tidak perlu menyusun semuanya dari awal. Yang ketiga, sebagai alat belajar siswa. Buku teks memandu siswa memahami materi secara mandiri. Siswa bisa membaca kembali pembelajaran, mengerjakan latihan, dan mengevaluasi pemahaman mereka tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Nah, yang keempat, sebagai dukung kurikulum. Buku teks dirancang berdasarkan kurikulum, sehingga membantu menghubungkan antara tujuan kurikulum dan proses pembelajaran di kelas. Ini membuat pembelajaran lebih terarah dan selaras dengan akademik. Yang kelima, sebagai fasilitator belajar mandiri. Dengan adanya penjelasan,
contoh, latihan, dan evaluasi, buku teks memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, buku teks sangat berperan dalam membantu atau membentuk kemampuan belajar mandiri. Nah, selanjutnya yaitu indikator buku teks yang baik. Nah, pada materi keempat ini kita membahas indikator atau kriteria buku yang layak digunakan dalam pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan Kemendikbud. Nah, yang pertama, kelayakan isi. Ini berarti materi yang ada di dalam buku harus relevan dengan kurikulum yang berlaku. Isinya tidak boleh menyimpang dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Materi juga harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga siswa dapat mengetahui yang benar. Yang kedua, kelayakan penyajian. Buku teks harus disusun secara sistematis dan mudah diikuti. Urutannya, materi yang jelas dari konsep dasar menuju konsep yang lebih kompleks. Penyajiannya juga menarik, misalnya menggunakan contoh, ilustrasi, aktivitas, dan rangkuman untuk membentuk pemahaman siswa. Yang ketiga, kelayakan bahasa. Bahasa dalam buku teks harus komunikatif. Buku serta sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Misalnya, buku untuk anak SD menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Yang keempat, kelayakan grafika. Grafika mencakup tampilan buku seperti tata letak, ukuran, huruf, warna, gambar, dan ilustrasi. Deskripsi yang baik membuat buku nyaman dibaca dan membantu siswa memahami isi materi dengan lebih cepat. Jadi, 4 indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa buku teks benar-benar layak dijadikan sumber belajar utama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Saudara Tendria Yulia Putri telah membacakan materi ketiga dan keempat, yaitu fungsi buku teks dan indikator buku teks. Dan selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Buku teks merupakan sumber belajar utama yang berfungsi membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Buku ini berperan sebagai alat penyampaian materi, pedoman belajar mandiri, serta sarana evaluasi dan pendukung kegiatan belajar mengajar. Buku teks yang baik memiliki isi yang lengkap, bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat menunjang tercapaian tujuan pendidikan secara efektif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.